Oh iya. Shalom. Oh iya, Pak Herman. Shalom, Pak Herman. Selamat sore. Selamat beribadah. Ibu Susianti Tamsir. Juga selamat beribadah. Selamat sore. Shalom. Selamat mengikuti kebaktian tengah minggu. Haleluya. Om, apakah suara saya terdengar? Mohon kabar, mohon minta tolong dikasih kabar. Amin. Pak Hermanus Soekardi, ya tolong kasih kabar. Suaranya jelas atau tidak? Ya, ya. Halo Ibu Tandeni, ya selamat malam. Shalom. Apa itu? Yuklan. Ibu Gyoklan, Tuhan memberkati, selamat sore. Juga Ibu Yuni Haryanti, shalom. Hati-hati di jalan, ya. Bapak Empisun, ya. Pak Victor, selamat sore. Tuhan memberkati, selamat beribadah. Jam berapa sekarang? Baru 51 ya. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Karena Pak Petrus masih di perjalanan dari Rumah Sakti Cipto, kita tetap berdoa. Ini airin yang pasang, kita percaya Tuhan beserta dengan kita semua. Roh Kudus ada di sini. Selamat beribadah online, nanti Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku. Ya, belum. Masih 52 menit. Iya, nggak apa-apa. Nyanyi puji Tuhan dulu. Sambil memuji Tuhan, kita nanti akan Selamat sore, Tuhan memberkati, haleluya. Ibu Sukiyani, selamat sore, Tuhan memberkati, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ibu Riniwati Sutrisno, selamat sore dari kota mana? Jonggol. Jonggol. Selamat sore, Tuhan memberkati, amin. Yesus Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan,
Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita mau nyanyi satu lagu ya. Satu lagu lagi adalah ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku sakit, di waktu aku susah, dia selalu menolongku. Dia. Ya. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku sakit, di waktu aku sakit, di waktu aku susah, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku sakit, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Mari. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau malam ini ibadah online bisa berjalan karena anugerah Tuhan. Pendeta Petrus masih perjalanan dari Rumah Sakit Cipto, periksa mata, dan PDP Yuni Haryanti menemani. Dan Irene yang urus ini semua, kami bersyukur ibadah ini bisa berjalan karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku yang kekasih.
Bapa yang Bapa baik, yang di maha dalam baik. nama Tuhan Yesus kami datang menyembah di bawah kaki-Mu. Oh, Kami puji bersyukur, dan syukur, muliakan syukur, namamu. syukur. Ribu-ribu syukur karena Syukur kasih kami setia kepadamu Tuhan. Tuhan. Tak habis-habisnya kasih-Mu selalu Ya, baru. haleluya. Setiap hari Tuhan, kami bersyukur buat apa yang kami terima. Kami syukuri semua ini karena anugerah Karena Tuhan. anugerah-Mu. Apapun yang kami alami, kami tetap Haleluya, bersyukur. haleluya. Dari mulut kami ada puji-pujian bagi nama Haleluya, Tuhan. haleluya. Dari mulut kami tetap memuji, memuliakan Amin, Tuhan. amin, Karena amin. Tuhan Yesus baik. Amin, Sungguh haleluya. baik, sangat baik, Amin, amat baik. amin. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Biarlah ibadah online ini Ibadah berjalan ini menurut rencana-Mu. berjalan dalam Mari Roh rencana-Mu. Kudus Roh urapi Kudus hamba-Mu. pimpin sertai Bapak Tuhan. Pendeta Lukas yang akan Oh, menyampaikan firman haleluya. Tuhan. Dan kami semua jemaat-Mu GBI Mangga Besar, bahkan Amin, semua yang haleluya, mengikuti ya. ibadah online ini, baik yang dari kota Jonggo, haleluya. dari Bogor, dari Surabaya, bahkan dari Australia yang mengikuti, Tuhan Haleluya. berkati semuanya. Dan kami Haleluya, percaya haleluya. hadirat-Mu ada di tengah-tengah Amin, kami. amin. Roh Kudus-Mu ada di hati kami, Amin. di pikiran kami, Amin, dalam jiwa roh haleluya, kami. haleluya. Tuhan, terima kasih. Kau juga Haleluya. sertai Pendeta Petrus Suganda yang dalam perjalanan dari Rumah Sakit Cipto. Kami percaya Tuhan, Amin. Tuhan Tuhan adalah dapat yang lindungi maha besar, segalanya. yang ajaib, yang Amin, dahsyat. haleluya. Tidak ada sakit penyakit yang akan Yesus, mengganggu hamba-Mu Tuhan. haleluya. Baik penglihatannya Tuhan. Tuhan, kami percaya Kami kuasa-Mu, percaya kuasa-Mu, ajaib, ya. mujizat-Mu Kuasa-Mu terjadi ajaib. karena hamba-Mu setia melayani Amin, Tuhan. haleluya. Mari Tuhan, dalam Mari nama Tuhan, Tuhan kami Yesus kami serahkan bersama semuanya. jemaat-Mu, Dalam bahkan nama bersama Tuhan. saudara-saudara kami Haleluya. semua berdoa Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Tuhan jamah Yesus. sembuhkan Haleluya. Pendeta Petrus dan bisa melayani kembali. Amin. Kami bersyukur, Amin, berkati haleluya. hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara kami yang kekasih, dan kami percaya Ya, anugerah Tuhan, Tuhan terima besar, kasih. luar biasa. Amin, Terpujilah haleluya. nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapak Amin. Pendeta Lukas yang akan Amin. menyampaikan Hamba-Mu firman ya Tuhan. Tuhan. Dan kami percaya Terima Tuhan kasih, memberkati Tuhan. kami. Haleluya. Firman Tuhan dinyatakan. Amin. Terima kasih. Terima Dalam kasih. nama Tuhan Dalam Yesus nama kami Tuhan berdoa mengucap syukur. Haleluya. Saudara yang diberkati katakan amin. Amin. Silakan Pendeta. Saudaraku, shalom. Selamat sore. Saya ingin menyapa lebih dulu Pak Hosea Indrajaya, Ibu Vera, juga kedua anak putra putrinya. Selamat sore, selamat beribadah dalam nama Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan baik bagi kita. Dia tetap mengasihi kita semua. Amin. Saya ingin memanggil juga Pak Hendrawan Salim dan seluruh keluarganya, Pak Ibu Rita dan seluruh famili handetolannya, anak cucunya semuanya. Tuhan memberkati. Selamat sore, selamat beribadah. Juga Ibu Ten Cui Chu, yaitu mamanya dari Vita. Selamat sore. Juga Pak Acap, selamat sore. Tuhan memberkati. Tuhan kasih kekuatan, kesembuhan. Jangan takut ada sakit penyakit. Memang musimnya penyakit, tetapi Tuhan lebih berkuasa dari segala perkara. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita juga berdoa, bersyukur juga untuk Ibu Sueng yang mungkin barangkali ada di kota Jogja atau sudah di Jakarta, ya. Berdoa untuk anaknya, cucunya, mantunya, dan seluruh keluarganya, juga Pak Acit biar sembuh, sehat, walafiat dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara Cihardi, anak-anaknya dan istrinya dan seluruh keluarganya, biar nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan, dan seluruh keluarga boleh bersukacita di dalam Tuhan. Saya juga berdoa untuk Pak Rudi, Ibu Lili, dan seluruh keluarganya, termasuk di dalamnya adalah siapa namanya? Pak Rudi, Epin, Bona, dan Stefanus dan Firlina, Ya, serta calon bayi yang ada yang akan lahir. Ya. Ya Tuhan tolong dan Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa. Amin. Kita juga akan berdoa, dan saya ingin menyapa Ibu Susianti Tamsil dan keluarganya, saudara kami yang itu namanya siapa anaknya itu Kiki, dan seluruh keluarganya, ya, dan anak-anak mantunya semuanya, cucunya diberkati Tuhan. Ibu
Lili Margareta dengan Oma ya, puji Tuhan, selamat Siap. sore. Tuhan memberkati Puji kita, Tuhan, puji Tuhan, haleluya. haleluya. Saudara-saudara yang lain yang belum masuk dalam panggilan kami, Bu Yuli Haryanto, Pak Dedi, selamat sore, Tuhan memberkati seluruh Amen. anak-anak, menantu, dan cucu-cucu diberkati Tuhan Amen. secara luar biasa. Juga Ibu Ritawati dan Ibu siapa lagi saudaranya Ritawati, Ritawati Sutresno, Tuhan memberkati dengan Rini. berkat ya Ibu Rini Sutrisno, Tuhan memberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Tuhan memberkati Ibu Tanweni dan Pak Yatfed serta tiga atau empat anaknya. Puji Tuhan ya, sama anak-anak putra putrinya Tuhan memberkati dengan kelimpahan sehat walafiat di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Demikian juga kita berdoa untuk Pak Herman, Ibu Esterita ya. Betul. Tuhan memberkati. Horas, puji Tuhan, salam selamat sore, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sore hari ini mari kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk tetap terkait di dalam Tuhan. Kalau kita melihat ada dua macam bunga di muka bumi ini, saudaraku. Tapi sebelum itu mari kita mau berdoa dulu ya. Bapak Surgawi, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami jalan yang terbaik sehingga siaran ini boleh terjadi dan dapat didengar sampai ke Jonggol, ke Surabaya, ke kota-kota yang lain. Tuhan, dengan pertolongan kemurahan Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk jemaat-Mu di GBI Mangga Besar, juga saudara-saudara kami yang lain. Oh Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya Engkau akan mencurahkan segala berkat-Mu bagi kami sekalian, sehingga setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh sehat walafiat di dalam Engkau, dan nama-Mu Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, menyerahkan hamba-Mu Pak Petrus dengan Ibu Yuni dalam perjalanan Tuhan, pimpin sertailah Tuhan, sampai di rumah dengan selamat sejahtera dalam pimpinan dan perlindungan-Mu, sehat walafiat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, nama-Mu saja yang dimuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Kemudian juga kami berdoa untuk dokter-dokter yang telah mengambil bagian di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, biar Tuhan sendiri yang memberkati mereka, memakai mereka lebih heran lagi. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oh, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini. Untuk hari ini mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita bisa baca dari kitab Injil Lukas pasal 8. Ya. Injil Lukas pasal 8. Mari kita akan membaca mulai ayat yang ke-43. Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-48. Ya. 43 sampai 48 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Haleluya. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata,
ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depan Tuhan, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini ada seorang perempuan yang sakitnya pendarahan 12 tahun. Bukan 12 bulan, saudaraku. Bukan 12 minggu. Kalau 12 minggu kan cuma berapa bulan aja. Apalagi kalau berapa hari, ya. 12 hari, wah cuma seminggu lebih, hampir 2 minggu. Tapi ini 12 tahun. Saudaraku, uangnya habis untuk ke dokter, untuk makan obat, untuk segala sesuatu yang dicoba untuk menyembuhkan penyakitnya, yaitu pendarahan tadi. Tetapi ternyata tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Namanya tabib yang paling hebat, yang paling mahal, tidak bisa menyembuhkan. Pendarahan itu telah terjadi dan telah merongrong kehidupan perempuan ini, sehingga selama 12 tahun dia merasakan suatu kelelahan, sesuatu kelesuan yang luar biasa, sakit yang luar biasa, yang tidak bisa tidur, tidak enak makan, juga tidak bisa berbuat sesuatu, apalagi kalau dia harus mendekati orang, maka dia tidak diperbolehkan mendekati, karena orang yang sakit pendarahan itu harus tinggal di tempat yang asing. Dia tidak boleh bersama-sama dengan orang lain yang sehat. Itu sebabnya, saudaraku, orang ini menderita luar biasa 12 tahun lamanya. Suatu penderitaan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat merugikan kehidupannya. Tidak ada masa depan, tidak ada hari esok yang bahagia. Selalu ada sakit penyakit yang merongrong hidupnya. Itu adalah sesuatu yang telah terjadi di dalam kehidupan perempuan ini. Saudaraku, waktu Yesus sedang berjalan, dikatakan dalam ayat yang ke-44, dia maju mendekati Yesus, tapi gak berani dari depan. Dia mendekati Yesus dari belakang. So, kalau dari depan, dia pasti akan dilempari dengan batu. Sebab dia orang yang cemar, tidak boleh mendekati orang yang sehat. Saudara, jadi dia mendekati Yesus dari belakang. Saudara, ini adalah satu gambaran yang sangat-sangat menakutkan orang itu. Dia maju mundur, tetapi mengingat penyakitnya, maka dia tidak lagi mengulur-ulur waktu. Dia maju walaupun mendekati Yesus dari belakang, dan dia menjamah jubah Yesus. Saudaraku, dan dikatakan, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Aneh, bin ajaib. Tetapi inilah kuasa Tuhan yang tidak bisa ditukar dengan kuasa apapun di dalam dunia ini. Juga tidak bisa dikalahkan oleh kepintaran tabib-tabib dan dokter-dokter. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu jubah Yesus dijamah, maka terjadilah kesembuhan yang ilahi, kesembuhan yang kontan, kesembuhan yang tuntas. Saudaraku, dan itu dirasakan di dalam hidupnya. Dia merasakan kesembuhan yang luar biasa. Saudaraku, itu sebabnya dia juga merasa kaget. Dia merasa kaget.
Dia mengundurkan diri waktu Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Aduh, saudaraku, ini adalah suatu pertanyaan yang luar biasa. Siapa yang menjamah aku? Siapa? Siapa yang menjamah aku? Saudara-saudaraku, oh, tidak ada yang berani mengaku. Tidak ada yang berani mengaku karena orang banyak itu berdesak-desakan. Lalu Petrus menjawab, dia berkata, Tuhan, Engkau kan melihat, ya, orang banyak ini mengerumuni Engkau dan mendesak Engkau. Masa Engkau bilang siapa yang menjamah aku? Tentu saja orang banyak ini jejal-jejal desak-desakan. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menjawab, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Haleluya. Inilah saudaraku sesuatu perbedaan yang jelas, yaitu ada kuasa yang keluar dari diriku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi saudaraku? Pada waktu ada orang menjamah jubah Yesus, saudaraku, maka disebutkan di situ ada kuasa yang keluar dari diri Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan, kuasa pertolongan, kuasa yang penuh dengan kasih sayang. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang ini kemudian dia dengan perasaan yang gemetar, dia tersungkur, dan dia bersaksi menceritakan kepada orang banyak sebab dialah yang mengaku menjamah Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang harus kita lihat bahwa perempuan ini ingin menjalin hubungan dengan Tuhan, yaitu ingin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan rasa takut, rasa disalahkan, merasa keliru, merasa bersalah, saudara-saudaraku, dan bisa jadi hal inilah yang menyebabkan dia tersungkur di depan kaki Yesus, di bawah kaki Yesus. Dia kemudian menceritakan, ya sayalah yang menjamah ujung jubah Yesus. Karena saya seorang yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Saya belum pernah disembuhkan oleh apapun juga. Tetapi waktu saya memegang jubah Yesus dari belakang, maka saya merasa bahwa pendarahan itu berhenti hari itu juga, saat itu juga. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada coba-cobaan, tapi langsung saya merasakan pendarahan itu berhenti. Dan ketika itu juga saya merasakan ada kesembuhan. Bagi saya, itu adalah sesuatu yang sangat terasa, yaitu ada kesembuhan yang saya terima. Sedangkan Tuhan Yesus tadi berkata, ada kuasa yang keluar dari diriku. Kuasa kesembuhan, kuasa kasih sayang, kuasa pertolongan Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang ini sudah melakukan sesuatu yang betul, yaitu dia melakukan suatu menjalin hubungan dengan Tuhannya, menjalin hubungan dengan Bapa yang Maha penuh kasih sayang, sehingga sakit penyakit yang pendarahannya yang sudah 12 tahun itu disembuhkan, dipulihkan saat itu juga. Tidak ada perpanjangan waktu lagi, tidak ada ngomong besok atau entar lagi, tapi langsung hari itu juga dia merasakan kesembuhan yang ilahi. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang ini tidak perlu takut. Orang ini tidak perlu khawatir. Walaupun dia merasa orang yang sakit, orang yang tidak boleh mendekat. Tetapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, saudaraku, maka kasih sayang Tuhan itu
dinyatakan luar biasa. Amin. Dia sudah lama tidak mendengar kata-kata yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkata, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudaraku, "Hei anakku" itu sudah 12 tahun nggak pernah didengar suaranya, tidak pernah ada di dalam hidupnya. Saudaraku, dia hanya mendengar suara, "Hai musuhku, hai orang yang aku tidak boleh dekat-dekat, hai orang yang tidak boleh aku merasakan dekat dengan dia karena dia kotor, dia najis, orang yang salah, orang yang terkena segala sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dalam hidupnya, yaitu suatu suatu pekerjaan yang sangat menyakitkan hati, salah besar di hadapan Tuhan, sehingga kamu tidak bisa menjadi orang yang sehat. Saudaraku, 12 tahun kamu tidak sehat. Tetapi saudaraku, hari itu, waktu Tuhan berkata, "Hai anakku," saudaraku, ini adalah pertama kalinya dalam satu hari itu Tuhan memanggil dia dan memanggil dia sebagai anaknya. "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amen. Pergilah Haleluya. dengan selamat. Pergilah dengan selamat. Pulanglah ke rumahmu dengan selamat, dengan sehat. Jangan takut akan apa yang terjadi lagi, sebab penyakit sudah tidak berkuasa lagi atas kamu. Penyakit tidak berhak lagi atas dirimu. Engkau sudah disembuhkan. 12 tahun sudah menjadi penjara, tapi hari ini engkau sudah menjamah ujung jubah Tuhan dan engkau sudah disembuhkan." Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, perempuan ini adalah lambang dari gereja Tuhan. Perempuan ini adalah lambang dari anak-anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang bukan 12 tahun tapi sudah bertahun-tahun sakit tidak pernah sembuh. Bertahun-tahun, mungkin bisa 20-30 tahun, mungkin bisa 40 tahun tidak sembuh-sembuh, saudaraku, sehingga tubuhnya, badannya sakit semua. Dia tidak berani mendekat kepada orang-orang yang sehat sebab dia merasa minder, sebab dia merasa kecewa dan kecil hati. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat apa yang terjadi waktu orang perempuan ini datang kepada Tuhan. Dia datang dengan satu maksud, asalku sama jubahnya, aku pasti sembuh. Aku percaya kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, banyak orang Kristen yang sakit ya tetap sakit, yang susah tetap susah, tidak ada pertolongan, tidak ada kelepasan, tidak ada jalan keluar. Saudaraku, tapi hari ini Kristus datang kepada kita dan dia membawa kesembuhan kepada kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Saudaraku, dia berkata, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Dan pergilah dengan selamat. Pulanglah dengan selamat. Penuh sukacita, damai sejahtera, karena Tuhan beserta kita." Firman Tuhan itu hidup, saudaraku. Dia berkuasa atas kita sekalian. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang percaya, jangan cuma maju mundur, tapi kita perlu maju. Walaupun kelihatannya itu adalah satu jalan dari belakang, karena kita tidak berlayak. Atau barangkali seringkali orang berkata, "Saya ini layak, saya ini orang hebat, saya ini orang yang ternama, saya tidak perlu lewat dari belakang, saya
bisa lewat dari depan. Tuhan butuh saya, Tuhan perlu saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita begitu, kalau kita seperti itu, pasti kita tidak menerima apa-apa. Kita tidak merasakan kesembuhan. Tetapi lihatlah orang ini, dia merendahkan dirinya, dia menjalin hubungan dengan Tuhan dengan cara dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi. Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang sombong akan disingkirkan. Orang yang sombong akan direndahkan. Tetapi orang yang rendah akan ditinggikan oleh Tuhan. Orang yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan kehidupan kita di dalam tangannya. Mari kita ngelihat lagi bagian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, yaitu saudara, mari kita lihat kalian lagi. Ya, dibuka aja ininya Bu, dibuka Bu, ininya Bu, dibuka ya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara, ada satu orang yang berbeda dengan orang yang lain. Orang ini, saudaraku, orang dari Samaria, ya. Dia sama-sama sakit kusta. Sudah tahu sakit kusta itu juga sama seperti orang sakit pendarahan. Tidak boleh mendekat kepada orang lain. Harus mengatakan najis, najis. Ya, aku tidak boleh ketemu orang, aku tidak boleh bicara sama orang, aku tidak boleh biasa-biasa dengan orang. Aku tidak boleh bergaul dengan orang. Saudaraku, 10 orang ini kusta, bareng-bareng jalan. Krombyok jalannya. Kustanya itu, saudaraku, semuanya 10-10-nya kusta. Tetapi waktu dia melihat Tuhan, saudaraku, maka orang kusta itu disembuhkan. Disembuhkan. Dan mereka berjalan dengan kesembuhan yang ilahi. Tetapi Alkitab mengatakan ternyata dari 10 orang yang di kusta yang disembuhkan tadi, cuma ada 1 orang, yaitu orang yang dari Samaria yang pulang kembali dan mengucap syukur. Dia tersungkur kepada Tuhan, dia menyembah kepada Tuhan, dan dia memuliakan Allah di dalam Kristus Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, orang inilah orang Samaria. Saudaraku, orang bilang orang Samaria itu orang jahat. Orang Samaria itu orang yang tidak percaya. Orang yang sudah terkutuk tidak boleh menjadi orang-orang yang menerima keselamatan. Siapa bilang, saudaraku, 10 orang yang kusta itu hanya 1 orang Samaria yang kembali, yang mengucap syukur, yang memulihkan sesuatu hubungannya dengan Tuhan, yang kemudian memuliakan Allah, dan dia tersungkur datang di bawah kaki Tuhan. Dia menyembah dan mengucap terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang perlu kita jawab adalah, adakah kita seperti orang Samaria ini? Ataukah kita merasa, saya punya hak untuk sembuh, saya punya hak untuk bisa hebat, saya punya hak untuk maju terus, saya punya hak untuk tidak balik lagi mengucap syukur, saya punya hak, aku hak. Tapi yang penting adalah mari kita ambil contoh seperti perempuan yang 12 tahun meleleh darah, seperti seorang Samaria yang kena kusta itu kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu memanggil dan berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya tidak tahu apakah saudara sudah percaya kepada Tuhan, ataukah barangkali saudara masih belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia sangat mengasihi. Dia tidak memarahi saudara.
Dia tidak memarahi kita, tetapi dia mau supaya kita semua datang kepadanya, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Haleluya. Dan kemudian kita mau datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami datang kepadamu dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sangat bersyukur karena Tuhan, Engkau telah mengasihi kami sekalian, Ya. telah mengasihi sidangmu, jemaatmu, hamba-hambamu, anak-anakmu. Tuhan, terima kasih. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, bukan karena kami mampu, bukan karena kami pantas, tapi semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena kasih sayang-Mu, karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari Tuhan, pimpinlah kami sekalian, sehingga walaupun kami harus bertemu dengan Engkau dari belakang, dan kami tidak berani berjalan menghadap kepadamu Tuhan, tetapi hati kami terimalah ya Bapa, Amin. penuh dengan ketakutan, kegentaran, penuh dengan penyembahan kepadamu, agar kami boleh membangun hubungan yang erat dengan Engkau, Amin. agar kami boleh tetap ada di dalam kemurahan-Mu. Dan terima kasih ya Bapak, biarlah Engkau akan memanggil kami semua sebagai anak-anak-Mu yang telah menerima keselamatan, karena iman kami kepadamu Tuhan adalah iman yang memberikan keselamatan dan pertolongan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, menyerahkan seluruh sidang Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Demikian juga mereka yang lemah, yang sakit, yang dalam kekurangan, yang di dalam pencobaan. Tuhan, kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, tidak punya apa-apa yang kami bisa berikan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Engkaulah yang memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga semua orang, baik dia yang belum lama ataupun dia sudah lama mengenal Engkau, apabila dia sakit dia disembuhkan, apabila dia lemah dikuatkan, apabila di dalam keadaan putus asa Engkau memberikan kekuatan yang baru padanya. Kami juga berdoa Tuhan, Tuhan hamba-Mu Pak Petrus Suganda Tuhan, biarlah Tuhan berikan hikmat-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu, kesembuhan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tahu apa yang kami perlu, Kau tahu apa yang kami butuhkan. Kami hanya pasrahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Tuhan Allah yang dan penuh juru selamat. Kau yang melindungi setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pribadi ya Tuhan, yang bekerja, yang berusaha, yang melakukan perjalanan ya Tuhan. Terima kasih, pergi dengan sehat, pulang dengan sehat, sejahtera, dengan berkat sukacita, penuh rahmat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan pemerintah negara dan bangsa kami. Biarlah Tuhan melindungi, menyertai, memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan turun atas kami sekalian, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, juga para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, staf gembala dan anak-anak Tuhan, semua wanita dan pria, semua orang-orang yang sudah lanjut usia dan anak-anak muda, bahkan anak sekolah minggu, anak-anak kecil. Oh Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjaga dan menolong kami sekalian. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu. Ada masih banyak perkara yang ingin kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Engkau tahu segala kebutuhan-kebutuhan kami. Engkau tahu segala keperluan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera-Mu dalam setiap rumah tangga, dalam setiap keluarga. Sehingga setiap rumah tangga terpelihara dalam naungan-Mu. Dijauhkan daripada segala percekcokan, perselisihan. Nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kami semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus turunkan berkat-Mu atas kami sekalian. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari surga.
karena kasih Bapa yang sempurna di dalam kemurahan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Haleluya. kita, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus ada bersama kita terus menerus sepanjang hidup kita sekalian sampai Tuhan datang kembali yang kedua kalinya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang menerima berkat Tuhan berkata amin. 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 Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan Shalom. memberkati Bapak Ibu semua. Ya, Dan kita percaya doa-doa kita sampai di hadapan Tuhan, dan saudara-saudaraku diberkati semua. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Shalom buat semuanya ya, yang nggak kesebut nama-namanya udah nggak kelihatan lagi. Kita bersyukur bisa ikut ibadah online ini Haleluya. karena anugerah Tuhan. Haleluya. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Shalom. Shalom semuanya. Tuhan Shalom. memberkati.